Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Senang sekali kita masih bisa bertemu di channel Gudang Cerita. Semoga kalian baik-baik saja, dilancarkan segala urusannya dan juga rezekinya. Oke, untuk biasa kami akan menyuguhkan kisah nyata yang kami kemas dalam sebuah cerpen. Moga kalian suka dan terhibur, dan selamat menyaksikan. Namanya Bu Asih, status janda, sudah lumayan berumur alias tua, 60 tahun. Tapi jangan salah, dia bukan janda biasa, melainkan janda kaya. Mendiang suaminya yang meninggal 4 tahun yang lalu merupakan seorang pengusaha properti yang sangat sukses. Dia hanya memiliki satu anak yang saat itu sudah menikah dan memilih hidup di kota. Damar nama anaknya. Jika Damar meninggalkan ibunya seorang diri, bukan berarti dia anak yang tidak berbakti, tapi keadaan yang maksanya. Karena lokasi rumah Bu Asih berada di sebuah desa terpencil yang jauh dari dunia teknologi. Untuk akses internet saja susah, padahal kesibukan dan profesi Damar tidak lepas dari internet. Dan sebagai orang tua, Bu Asih tidak keberatan. Justru dia akan merasa bersalah jika melarang anaknya untuk tinggal di kota. Justru wanita itu merasa nyaman dan damai hidup sendirian. Bahkan dia menolak ketika anaknya hendak mencarikan pembantu. Selain untuk membantu pekerjaan, juga bisa menjadi teman, biar tidak sendirian. Tapi Bu Asih tetap menolak dan memilih hidup sendiri di rumahnya. Baginya asal selalu berbuat baik pada tetangga dan orang-orang sekitar, pasti dia akan hidup aman. Dan memang meski orang kaya, wanita tua itu sangat baik dengan warga sekitar, bahkan dia aktif dalam kegiatan sosial. Jadi biar hidup sendiri, dia tidak pernah khawatir karena banyak orang yang menjaganya. Banyak juga tetangga yang merasa heran sama Bu Asih. Kenapa di usianya sudah tidak muda itu masih suka melakukan aktivitas berat-berat seperti mencuci, kadang mencangkul pekarangan dan nanam sayuran. Bahkan masih rajin ke pasar sendirian. Padahal pekerjaan itu bisa saja nyuruh orang. Dia tinggal bayar, kan banyak uang. Itu yang membuat banyak orang jadi merasa kagum. Biar kaya, tapi tidak pernah menampakkan kekayaannya. Setiap ditanya kenapa Bu Asih melakukan apa-apa sendiri, padahal bisa saja nyuruh orang, jawabannya cukup simpel, tapi sangat mengena. Ah, tidak apa-apa, untuk aktivitas saja. Orang hidup itu tandanya beraktivitas. Kalau diam saja, tandanya sudah tidak hidup. Mungkin bagi orang-orang melihat Bu Asih merupakan orang yang ngirit, ketimbang mempekerjakan orang dan harus bayar, lebih baik dikerjakan sendiri. Anggapan itu salah, karena wanita itu kendati hidup dalam zaman modern, tapi masih menggunakan pemikiran kuno. Jika masih mampu melakukan suatu pekerjaan dengan sendiri, jangan menyuruh orang lain. Selain itu bentuk menghormati orang juga sebagai tanda syukur karena masih diberi kemampuan. Hari-hari yang dilalui Bu Asih selalu sendirian. Dari pagi sampai petang dia melakukan sesuatu yang biasa dilakukan. Dan memang wanita itu lebih suka menyendiri tanpa harus setiap saat berinteraksi sama orang luar. Bukannya dia anti bermasyarakat. Di atas sudah dikatakan jika Bu Asih aktif dalam kegiatan sosial. Dan jika suka sendiri, bukan karena tertutup dan tak mau berbaur, tapi lebih pada keinginan untuk menjauhi gibah. Dia tetap sadar tidak bisa hidup sendiri, tetap butuh orang. Kalau ada suatu masalah yang dia tidak bisa mengerjakan sendiri, barulah memanggil orang. Seperti jika lampunya mati atau air ledengnya macet. Yang jelas bagi Bu Asih,
Walau serba ada, tapi tetap hidup apa adanya. Hidup sederhana, tidak neko-neko layaknya orang-orang sekarang. Baru punya uang sedikit, tapi sudah bingung mau belanja apa. Hari-hari yang dilalui wanita tua itu tetap mengalir, tanpa ada drama, tanpa ada rekayasa. Dia ingin di sisa hidupnya selalu menyendiri, supaya bisa fokus introspeksi diri. Dia sudah tidak tertarik dengan hingar-bingarnya kehidupan di luar sana. Dia takut jika lupa waktu dan lupa umur. Karena dia mau sadar jika usianya sudah berada di ujung senja dan menuju malam. Tapi yang namanya manusia tetaplah manusia biasa. Sekuat-kuatnya dia sendiri, tetap ada saat dia butuh teman. Dan hampir seminggu Bu Asih sering duduk ngalamun di balik jendela kamarnya. Itu dilakukan setiap sore menjelang. Banyak warga yang melihat dan menyapa, tapi wanita itu hanya menyahuti dengan senyuman tipis saja. Sebenarnya apa sih yang membuat Bu Asih seperti tengah dirundung kesedihan? Sudah hampir 5 tahun hidup sendiri, tanpa ada seorang yang bisa menghibur hatinya. Sebenarnya dia sendiri bingung, kenapa ada rasa sepi yang datang yang mendera batinnya. Padahal selama ini dia melakukan aktivitas untuk menghibur diri. Dia ingin biar sendiri, tapi tak merasa sepi. Biar janda, tapi tetap kuat batin. Perasaan sepi itu muncul sejak dia mengundang anak muda bernama Dino ke rumahnya. Kipas anginnya mati, padahal dia tak bisa tidur tanpa menggunakan kipas angin. Dan Dino adalah tukang reparasi. Dan kipas anginnya sudah bisa dibetulin, sudah bisa dipakai lagi. Tapi anehnya, bayangan muka anak muda itu malah mengganggu pikiran Bu Asih. Dia pedang juga sudah tahu jika Dino itu sudah berkeluarga, juga sudah punya anak satu. Tapi anehnya, Bu Asih malah kebayang-bayang terus. Hal itulah yang bikin wanita itu sering duduk ngalamun sendirian. Apa aku ini sebenarnya masih butuh kasih sayang dari seorang lelaki? Itulah pertanyaan yang suka muncul di pikiran wanita 60 tahun itu. Padahal dirinya merasa sudah tua. Bahkan setiap berdoa selalu disisipkan permintaan. Bisa kuat hidup sendirian sampai ajal menjemput. Tapi Bu Asih mencoba mengusir bayangan wajah Dino. Dia tenggelamkan dengan melakukan kegiatan sehari-hari, namun selalu gagal. Semakin ingin diusir dan ditenggelamkan, muka Dino malah makin jelas membayang. Dan ironisnya, wanita yang sudah bercucu itu mulai merasakan hidupnya terasa hampa, sunyi dan tak ada makna. Dia seolah-olah baru terbangun dari tidur panjangnya, hidup sendirian, berkawan sepi, tanpa ada yang nemanin. Ternyata menjenuhkan. Bu Asih kini baru menyadari dia butuh teman dekat, butuh kawan curhat. Tapi lucunya, dia menginginkan Dino yang jadi teman dekatnya. Jika sebenarnya rasa sepi akan sembuh jika anak cucunya berkunjung. Tapi kali ini kunjungan keluarga Damar tidak mampu mengobati perasaan sepinya. Kendati sampai nginep berhari-hari. Namun keberadaan Damar justru membuat dirinya tersiksa. Karena pikirannya tidak bisa melupakan Dino. Perasaan menyiksa itu akan bertambah menjadi ketika malam saat menyedang tidur. Wanita tua itu sendiri dalam gelisah, sulit tidur. Matanya selalu terus menatap langit-langit, seolah-olah wajah Dino tergambar di sana. Sampai pada akhirnya, karena sudah gak kuat lagi, Bu Asih menyuruh Butini, tetangganya, untuk memanggilkan Dino. Dengan alasan kipas anginnya rusak lagi. Selang beberapa jam kemudian, siang hari, Dino sudah datang. Bu Asih nampak senang, namun disembunyikan. Lalu pria tanggung berumur 30 tahun itu diajak ke dapur. Dikira mau betulin kipas angin di dapur,
Ternyata bukan, malah Bu Asih sudah nyiapin makan di situ. Saya udah makan kok Bu, ujar Dino. Loh, udah tak siapin kok, timpal Bu Asih dengan mimik muka kecewa. Ya udah, nanti saja habis bentuk kipas. Iya deh. Lalu keduanya pindah ke kamar Bu Asih karena kipas yang kemarin yang rusak. Tapi Dino sedikit kaget waktu dicolokin, ternyata kipas yang menggantung di langit-langit itu berputar normal. Bu Asih berlagak heran, padahal tanpa ada yang tahu itu bagian dari sandiwaranya. Emang wanita itu sengaja mengundang Dino ke rumahnya, tapi tak punya alasan lain selain kipas rusak. Tapi semalam mati kok, aneh ya, ujarnya masih berlagak heran. Lalu Bu Asih ngajak Dino keluar, dikirim ke ruang tengah. Kamu gak usah khawatir, tetap ibu bayar kok, ucap Bu Asih setelah keduanya duduk di ruang tengah. Iya Bu, sahut Dino yang diam-diam merasa senang. Lantas keduanya sudah terlibat dalam obrolan. Bu Asih gak bosan-bosannya menatap Dino dengan pandangan yang sangat lembut. Dia berpikir keras untuk bisa bikin Dino nyaman dan tidak buru-buru pulang. Karena saat itu, andai dia masih muda, pasti dia bisa merayu pria muda itu dan jatuhlah Dino ke dalam lembah hangatnya. Sambil ngobrol sambil dia nyari strategi. Uang? Ya, dengan iming-iming uang pasti Dino luluh. Masalah hidup anak muda nggak lepas dari masalah materi, dan itu langsung dipakai sebagai jurus untuk menggait Dino. Alhasil, dalam obrolan kurang lebih 1 jam, Bu Asih mampu menggiring obrolan menuju ke sana. Dan Dino ternyata tipikal pria tuh. Saat itu juga keduanya menuju kamar lagi. Bukan membetulin kipas angin, tapi untuk plekuk-plekuk. Mulanya Dino risih, bahkan merasa tidak mimpi apa-apa, tapi dapat apem tua yang sudah kosong. Tapi dia melihat uang, jadi semuanya jadi rasa enak. Dari situlah keduanya diam-diam menjalin hubungan. Bu Asih merasa bahagia, Dino juga demikian. Kendati awalnya demi uang, tapi lama-lama Dino menikmati dan tuman. Hampir tiap hari Dino ke rumah Bu Asih, selalu memadu kasih. Siapa sangka biar sudah tua Bu Asih masih semangat. Setiap naik dia tak cukup sekali 2 kali, tapi berkali-kali, sampai Dino heran campur senang. Sampai suatu ketika Bu Asih jatuh sakit, dia meriang sampai lama, sampai Dino panik. Pada akhirnya telepon anaknya yang di kota. Oleh Damar, Bu Asih dibawa ke dokter. Betapa terkejutnya Damar setelah mendapat keterangan dari pihak dokter jika ibunya tidak sakit apa-apa, tapi tengah berbadan 2. Saat itu juga Bu Asih dibawa pulang. Damar bingung mau tanya siapa yang telah melakukan. Sampai berhari-hari Dino tidak berani tanya. Tapi dia harus tahu siapa laki-laki yang telah menghalimi ibunya. Hingga dengan sangat terpaksa, Dama menceritakan kejadian sebenarnya pada Ibu Asih. Wanita itu terkejut dan shock. Sama sekali dia gak menduga jika masih bisa positif, padahal usianya sudah lebih dari 60 tahun. Mungkin karena terlalu kepikiran, membuat kandungannya lemah. Dan dalam hitungan 2 bulan usia kandungannya, Bu Asih mengalami pendarahan. Jabang bayinya hilang. Dan Damar sebagai anak merasa lega. Dengan begitu aib itu tidak sampai keluar. Namun begitu Damar akan tetap membuat perhitungan dengan Dino. Sekalipun ibunya melarang. Sebagai seorang anak, dia merasa telah ditampar mukanya. Tega sekali, wanita tua digenjot sampai bunting.